sepertinya ada yang berubah sama penampilan kamu. Terlihat awet muda loh pagi hari ini. Diapain ya? Apa yang berubah ya? Hah? Oh rambut. Oh rambut. Nah karena Dewi tuh sekarang ini baru ngedatengin spesialis hairstylist dari Korea. Bagus tapi beneran nih kayak artis-artis Jadi Korea. setiap pagi Dewi itu selalu punya rambut-rambut yang indah. Kamu tuh rahasia kamu awet muda tuh apa sih Wi? Datang ke klinik kecantikan. Jawabannya Kayak bintang tamu kita yang satu ini. Bukan ya? bener Nanti. Oh Nah, benar. Pokoknya hari ini ya, Ya. bintang tamu kita ini semuanya awet muda. Nah makanya buat Sobat Ambiar, ya. kita mau bikin polling dari semua bintang tamu kami hari ini. Sobat Ambiar tolong polling di Instagram kami. Siapa yang paling awet muda? Nah ya, kalau Karen Delano juga terlihat awet muda. Kamu... Awet tua? Kalau aku kan sudah melakukan stem cell. Stem cell. Iya, aku Terus, udah. apa lagi? Stem cell diapain? Stem cell dong. Stem Di- cell ampun, aku di nggak- China. Di China. Aku belum loh. Aku belum diapa-apain, aku cuma minum jamu aja. Iya natural banget Wi, kamu natural banget. Emang beneran? Iya. Oke. Iya emang. Stem cell, terus apa lagi kamu? Karen, apa lagi? Aku stem cell. Ya. Terus aku udah ponytail lift. Oh banyak ya? Oh, kamu itu. udah di ponytail lift itu? Kalau gitu kan udah pernah ditunjukin. Segini tuh udah banyak perawatan segini. Kok masih kendor? Ya saya berangkat lagi nanti Desember, oke? Sobat Ambiar, ini kita akan hadirkan bintang tamu kita yang pertama. Yang satu ini tahu nggak rahasia? Rahasia awet mudanya dia apa? Apa? Sering nikah sama daun muda. Enggak, berarti kalau nikah sama yang tua, mukanya tua gitu. Karena sama daun muda jadi energinya tuh ke bawah, kelihatan muda terus. Tapi kemarin katanya baru Ya. operasi ya. Nah di sini di pagi-pagi Ambiar, kita akan memberikan kesempatan dia untuk unboxing hidungnya. Karena dia operasi hidung nih kemarin. Apa yang berubah dari seorang wanita yang satu ini? Di pagi-pagi Ambiar kita hadirkan Eli Sugi. Cantik. Oh, cantik. Apa? Rasa cantik. Oh udah berasa dong, harus pede. Harus. Emang Mami pede. Dewi aja yang paling cantik. Iya, Aku juga iya, harus iya. pede. Pede. Iya, Aku ini bener. masih bengap. Masih bengkak. Masih bengkak. Aku pede aja. Semua perempuan Tapi itu di bawah, cantik. tapi bagus loh Po kayaknya Po. Kayaknya. Kayaknya bagus ya. Operasinya Bener, lihat, bener. operasi hidung dan juga bawah mata ya. Iya. Operasi hidungnya di bengkel Nawilis katanya ya. Aduh Po, jangan ketawa itu masih basah. Ya, tenang, tahan. Takutnya ntar pada copot Ini biar jahitannya. dia mau cium aja kali ya. Jangan dong. Po Eli, nanti boleh kasih lihat sama kita seperti apa hidungnya, unboxing boleh ya? Boleh, nanti Sebelumnya- ada. Bentar, Ya. udah merasa cantik mau cium orang aja. Sabar kali. Nanti ada dari bukan nama Nanti Suster, boleh nggak berani loh. dibukain ya. Po Eli kami ucapkan terima kasih banyak Po Eli. Kita mau kasih lihat operasi plastiknya Eli Sugigi hidung dan juga bawah matanya ini dia. Silakan Po. Mohon maaf. Ini siapa? Suster, Sus. Oh, ini Suster aku susternya. ngerawat. Ngapain? Mau buka perban masa? Katanya buka perbannya sama tukang kendang. Yang ada digendangin dulu. Itu ditariknya. bukan korban mau, oh ya Allah. Sus boleh bantu unboxing ya? Ini baru 8 hari loh Po. Terus ini Po, namanya ya apa? ampun. Saya nggak ngerti. bahasa Rhinoplasti. Rinoplasti bahasanya. Rinoplasti. Rinoplasti ya. Blefaroplasti under eye bawah mata. Oke, silakan suster langsung dibuka. Susternya cantik loh. Boleh Cantikan di kelas susternya apa? daripada empoknya. Ya, mau begitu. Lebih muda, iya. Siapa dibantu ya? Pakai musik dong. Bim salah, Bim jadi apa? Prok, prok, prok. Momen-momen menegangkan bagi seorang Eli Sugigi yang akan mengubah hidupnya. Akankah hidungnya ini membawa peruntungan bagi rezeki dan juga jodohnya? Hidung baru, Eli Sugigi. 3, 2, 1. Ya. Oh iya? Ya. Kenapa? Ya. Lah kok? Jangan dia hina terus. Apa yang dong Adi? Oke bagus. Tinggi banget, Po. Setinggi harapan aku. Iya. Setinggi permintaan aku. Bagus. Bagus. Puas nggak hasilnya? Oh enggak. Bener. Suster terima kasih banyak yang sudah membantu Terima kami. kasih ya. Silakan suster bisa kembali lagi. Anjus ada dokternya nggak bawa botok nggak buat ini Kak Karendela? Biar sekalian. Makasih Suster ya, silakan. sekalian dibotok. Terima kasih ya suster ya. Po, ini hidungnya. Wih, coba ngadep sana dong, ngadep sana.
Tuh lihat, kasih lihat. Tinggi banget. Oh, nggak kurang tinggi lagi, Po. Enggak. Kenapa? Ntar ngelebihin gigi. Kan nanti bukan. Kemarin kan tinggian giginya. Apa sih ngeliatin begini? Detail. Dibanding hidungnya sekarang udah better ya. Iya, enggak Udah maksud better. aku itu adalah soalnya kan agak itu loh, Po. Takutnya kalau udah makin lama makin blesek gitu nggak sih, makin ke dalam. Enggak. Insya Kan Allah dia enggak. masih bengkak nih, Iya. jadi tinggi. Nanti Nanti malah kalau udah bagus. nggak bengkak, bagus nggak? Ini masih bengkak soalnya. Masih bengkak. Coba Po gini Po. Tuh, lubangnya di 3. Tapi jujur bagus nggak? Bagus, tapi ini kan masih bengkak. Ntar Sobat Ambiar, Matanya- ini kecil. recovery-nya butuh beberapa lama sampai nanti akhirnya bisa firm, bengkaknya itu hilang. Tapi ini kelihatan udah bagus. Kelamaan 3 tahun. Po, operasi apa aja? Ih tadi ngomong nggak ngerti omongannya bahasa Iya, ini hidung sama bawah Endoplasty mata. sama- Tapi Bawah Po, mata diapain, apa yang Po, membuat bawah Po mata? Eli kok maunya hidung dulu gitu? Emang harusnya apa dulu? gigi dulu kata dia mah. Po, enggak bawah mata diapain bawah matanya? Bawah mata aku kan kendur. Jangan gituin dong guys, kasihan guys, dia udah mencoba untuk cantik loh. Po. Kan gue nanya, kenapa hidung dulu? Apa alasannya? Sebentar, ini berasa Kan- paling baik. Soalnya dia merasa paling cantik. Lu susernya lewat, cantikan susernya. Lu bilang. Kan macam-macam. Ada orang kenapa mau hidung dulu? Mungkin gara-gara ada sinus. Ya. Hidung dulu gara-gara pengen apa? Pengen tinggi. Karena ini tinggi Ini apa, banget. Po? Ini estetik Tinggi aja. banget. Aku nggak ada hidungnya emang agak miring kemarin kan. Ada miring ke Oh, ini sini. karena Hidung miring. doang. Aku rada miring Yang dikit. asli. Yang asli. Karena gede di sini kan. Semua dari apa aku mau di sini karena rumah sakit. Deket Jakarta. Masa rumah makan, Po? Masa rumah makan. ada klinik Katanya mau ke Korea kemarin. Aku tolak. Berarti ini di Indonesia bikinnya. Indonesia aja. Oke. Karena kalau di Korea aku nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Sebentar, Po. Ini hidung karena kemarin miring. Ini bagus. Alasannya maksudnya jujur. Ada orang yang alasannya, aku punya sinus gitu. Padahal, iya, aku punya Gue gak sinus. ngomong gue sih. Oh, gue berangkat lagi nih Desember. Po Eli jujur, 2 oke bulan. hidungnya kemarin miring, terus dibenerin sekarang ya. Sebenarnya kata dokternya agak miring. Ini hidungnya pakai apa? Lebih Ini aku pakai kuping tulang rangu ya. Jadi gak bisa denger dong sekarang? Bisa dong. Bisa. Kan di belakangnya diambil. Diambil. Diambil dulu di Kan masih ini. luka itu, Po. Udah Enggak. ditutup-tutupin kerudung. Nggak sakit sama sekali. Tapi gue dengar kalau ngambil dari tulang kuping 2 minggu dia turun. Kan ditambah implan. Oh, ini tambah implan. juga. Nah ini plastik memang. Iya ditambah. jadi di Pakai mix. dia pakai apa tulang sini nih. Iga. Karena aku nggak mau kan tangan takut 2 kali sakit kan. Jadi implan itu tuh kayak plastik udah berbentuk seperti ini guys. Oh, jadi jadi- dimasukin gitu. Po, implannya ada, sama tulang telinganya Iya juga ada. dicampur kata dokternya gitu. Jadi karena kan Empo tuh ada batangnya sedikit kemarin. Jadi kalau Empo batangnya ada sedikit doang. Batang Batang hidungnya. apa, Po? Batang hidung di sini gak kayak kamu kan mancung. Kamu dulu pesek juga ya? Enak aja lo. Gua pesek dua. Benerannya gue lebih mancung. Dari dulu dia lahir udah macu, nggak bersyukur aja makanya. Hidungnya oke, implan juga, tulang juga, ya tulang, ya telinga. Matanya Tulang. diapain itu? Matanya ditarik, diisi, kan ada yang Masih lemah. Oh, kamu ada Fat kantongnya. graph kayak kita Fat dulu. graph. Oh, katanya kamu natural, cuma minum jamu. Itu kan perawatan, Be. Daripada kan lu pakai ada yang mata filler-filler. panda Iya, ya iya. enggak? Ini kita lihat ya. Selong. Tuh. Tuh miring kan? Oh, iya naik ujungnya ya. Ujung di nose tip-nya tuh apa sih? Ujung hidungnya tuh, Iya. lebih mancung. Terus bawah matanya juga lebih diisi, jadi lebih full penuh ya. Jadi kelihatan nggak ngantuk, Nggak nggak ngantuk. capek. Nih Po, kalau dari gambar ini menurut gue ya Po, lu tuh harus tarik ke sini, ini tarik sini. Bertahap kali ya, Po. Bertahap lah. Ya. Hah? Biar apa ditarik-tarik Ya Karen? bigir giginya biar lebih kelihatan katanya. Oh Eli, kemarin operasinya ya hidung sama mata berapa jam? 4 jam setengah. 4 jam setengah. Karena Itu kan hidung dan mata 4 jam setengah, Po. Barengan. Lama ya, lama dong. ini ya itu kan harus teliti lah ngerti. Dibius atau dinyanyiin doang tidur? Mina bobo dong. Aku minta bis total. Coba lihat, Po, di depan aku enggak, jangan di sampingnya. Nah, orang kan lihat di depan dulu. Cakep. Enggak kok. Tapi Po happy gak? Hasilnya happy gak? Happy. Aku puas. Atas, enggak, jangan miring, Po, ke akunya. Tuh, bagus kok. Oh, enggak miring, oke. Iya, bagus. Po Eli,
ini kan hidung sama bawah mata. Tapi kalau Po Eli pas pertama kali lihat kan masih kaget ya, maksudnya bengkak segala macam. Dokternya menjanjikan bengkaknya ini akan hilang berapa lama? 3 minggu. Oh 3 minggu. 3 minggu. Oke. 3 minggu udah 1 bulan udah balik ke hidungnya agak nanti mungkin agak mengecil ininya kan. Iya, karena biar kan ini masih semakin bengkak. kelihatan. Ya, ini masih Ini juga lebam. masih Jangan bengkak. make upan dulu hidungnya, nanti bakteri. Lebam banget. Po Itu Eli, kenapa pakai make up sih, Po? Nggak boleh. Tipis-tipis Kemarin doang ada siapa tuh namanya Barbie Barbie Kumalasari. Waktu datang ke sini kan dia nggak make up ya. nggak Waktu make ingat nggak up. yang dulu dibuka. Gak apa-apa, insya Allah gak kenapa-napa kok ya. Po, kita mau kasih lihat ya, ini ada postingannya Po Eli ini. Alhamdulillah dari aku masuk dunia entertainment sampai umur 55 tahun aku baru mau perbaiki diri. Karena apa? Karena banyak hal pastinya sehingga aku mau merubah fisikku ini. Tawaran dari negara lain aku tolak. Saat itu karena jujur meski di sana gratis semua, tapi aku harus pegang bekal juga pastinya. Aku pilih di Indo aja deh, karena rumah sakit pasti aman menurut aku. Tunggu besok ya hasilnya. Aku gak peduli orang mau bilang apa. Intinya aku mau percantik diri. Itu aja. Iya nggak apa-apa. Itu ada kalimat aku baru mau memperbaiki diri. Tapi aku suka dengan statement perempuan-perempuan kalau mau operasi plastik karena mau mempercantik diri. Betul, Udah gitu aja. Bukan karena Bukan karena orang lain ya? Betul. Apa? Bukan karena orang Bukan lain. karena ya? orang Boleh. lain. Ada lagunya. Apa? Berhias perlu, cantik pun perlu untuk gairah cinta. Hidung bagus, suara tidak bagus ya. Po, tapi Po Eli baru mau memperbaiki diri. Itu kalimatnya Po Eli sendiri yang ketik, maksudnya baru Ya. apa baru mau Karena memperbaiki di diri usia maksudnya 55 apa? itu kan emang harus kalau orang mau menaik diri itu di umur 50 tahun. Karena udah mulai kendur kan. Jadi pas ditawan dari Korea 1 aku nggak mau. Kamu tolak. Tolak. Keren. Kedua dapat lagi perawatan aku Yes. nggak bisa. Ketiga dapat lagi Po jalan-jalan 2 orang ke sana jalan-jalan dulu baru operasi. Termasuk operasi. Dapat 2 pesawat Nggak gitu ditolak. kan. Nggak bisa Mbak aku gitu kan karena satu Karena maksudnya di sana kan juga duit. perlu biaya. Perlu biaya walaupun Hidup kan dikasih, duit. dikasih cuman aku pikir lagi 10 hari di sana. Oh. Dikasih duitnya juga. Dikasih. Ih hebat banget. Kayak disu gigi. Oke. Dikasih. Ya lu nggak ditawari lah, kan lu mampu. Ya. Pasti. Oke, 10 Kalau saya kan- hari. Kalau saya kan Ya maksudnya nggak enggak. sampai ke Pesangon kalau pesawat sama hotel. Dikasih dia pesangon. Hebat loh. Hebat Iya, loh. Jadi- Kenapa lu tolak? Aku tuh harus bawa orang 10 hari di sana. Nanti kan nggak ngerti bahasa-bahasa yang Kan ada orang aku translate. ngeri. Ya udah ini di Indonesia. Karena bagaimanapun juga Di Indonesia Indonesia aku dokternya juga dapet- udah Bagus, keren-keren. rumah sakitnya Keren Dokter banget di Indonesia udah iya. best. Dulu aku bikin Vetgraph juga kan di Jakarta. Indonesia. Rian Sama juga kayak waktu itu lu. Indonesia. Apa aku natural ya? Nggak gue ketahui ya siapa dokternya. Ingat ya aku kayak gitu karena kamu ya. Tapi Po jadi ketagihan nggak ada orang operasi plastik ya? Iya ketagihan. Oh ya? Pengen lagi. Ini pengen Karena lagi nggak apanya sakit. Po? Facelift ya nanti ya, facelift. Karena nggak ada Ini sakitnya. Po, dibuang Ada yang tadi umur Po. 60 kali ya? Bener Mas Karen bilang tadi, Mas Karen. Ini Kak dibuang. Karen Di ini. itu ditarik. Ini buang Kalau Po. udah umur 55 ini dulu. Oke. Karena temen aku pas lihat kayak Irma kemarin kan facelift nggak bisa ketawa nggak bisa kaku tuh nggak ketawa orang. Kan tapi sekarang udah bisa ketawa kan? Udah tapi nggak begitu buka gitu. Ya nggak apa-apa lah, itu kan ada Aneh konsekuensinya. kok bibir aku jadi gini jadi ketutup ya. Bibirnya kenapa? Bibirnya jadi agak nutup gigi jadi nggak gini lagi. Jadi susah ketarik ya. Masih bengkak Po. Po tapi Ini orang orang DM aku se-Indonesia pada nunggu hasil Po Eli. Di kapan Po dibuka? Inilah hasil Ini aku. pertama kali di pagi-pagi Ambiar ya. makasih banyak loh Po. Makasih loh Po, luar biasa loh Po. Banyak yang nunggu Po. Banyak banget. Masya Allah. Nunggu hasil katanya kalau Po Eli bagus aku mau Gila oper, Po katanya. Eli Sugigi gitu loh. Karena Operasi hidung hidung itu kan orang center Eli. ya. Centernya untuk wajah dan Ya. orang yang operasi itu operasi. Gak usah lu jelasin lu center saya nih center nih jadinya gue. Ya, emang harusnya kan orang yang kayak aku. Kalau orang kayak Kak Dewi Ya udah udah cantik, cantik lagi. Jadi contoh tuh orang yang fisiknya seperti aku. Emang kenapa Po fisiknya? fisiknya? Kan kurang. Kurang apa? Kamu selalu merasa begitu Nggak tahu mulu. kan, aku tuh Enggak Pak, Iya, orang lengkap. Pak, buat berondong enggak penting, yang penting duit. Kok nangis? Aku Po? nangis. Po jangan Jahitannya gitu dong, Po. masih- Nanti jahitannya nanti basah hidungnya. Nanti makin luka lagi. Ntar loh. jahitannya kebuka prek. Jangan nangis Po. Po, kalau operasi mata itu nggak boleh nangis, itu bawah matanya itu. Emang Jahitannya. Po Eli kenapa ngerasa kurang apa maksudnya?
Iya, jangan nangis. Dari pernikahan aku. Ya udah itu nasib. Nggak bisa juga gitu dong. Ya udah kalau ditangisi terus aku aja pernikahannya Iya, gimana? Dewi aja udah. Dewi orang kaya, punya duit. Enggak, aku kerja aja sama kayak Empok. Jadi apa namanya, pengen hidup bahagia. Iya. Aku bukan cari laki-laki ya untuk laki-laki udah dapet laki-laki orang kaya. Bukan, tapi kalau Allah ngasih jodoh aku yang bisa ngasih makan aku. Selama aku jadi ibu rumah tangga 32 tahun, aku cari sendiri. Aku Iya. cari makan sendiri, aku hidupin anakku sendiri. Aku capek gitu kan ya Allah. Kapan dapet jodoh yang bisa ngasih aku makan. Tapi aku maunya ya, walaupun dia miskin tapi dia selera aku ya. Walaupun dia nggak punya tapi dia mau bantu aku kerja gitu loh. Oh, jangan nangis. Jangan nangis, Intan. Jangan Gue nangis, takut ah. jahitannya, beneran dah. Iya, jangan Itu nangis. jahitannya. Wah, nanti. Nggak tapi boleh. berarti Mpok abis operasi Sayang. gini ada harapan nggak? Aduh semoga ada laki-laki yang bisa mau bertanggung jawab secara penuh, mencintai aku apa adanya. Ada perasaan seperti itu nggak? Ada. Iya kan gini, orang menikah itu di usia Empok ini bukan pengen yang Bukan cari lain-lain. yang lain-lain. Tapi pengen menemani, bercerita, ada Di hari teman, tua, di hari aku tua. punya. Ya, Enggak, aku bukan cewek yang gedit, bukan cewek yang gatel ya, maksudnya bukan yang seperti Emang ada ya cewek gatel ya, Pok ya? Gatel ini hidung aku. Po Eli, tapi enggak lah. Yang penting mah, yang penting Po Eli bahagia buat diri nangis, Po. sendiri. Kamu lihat bisa Aku lihat foto anak aku. Ayo kita lihat dulu ya. Ini ada Ulfi Damayanti putri dari Eli Sugigi. Ulfi Damayanti tidak setuju Po Eli lakukan operasi hidung. Ungkap alasan yang menyentuh. Cantik Apa? banget Ulfi. Alasannya Bilang apa? Kamu bilang Kan aku mau cantik kayak dia ya, biar sepadan. Anak cantik, mah cantik sebenarnya. Cuman dia bilang, mama kok urus dunia terus sih, udah tua juga. Dia nggak paham. Dia masih butuh uang aku kan, masih butuh dari aku. Seharusnya Ulfi ngerti, mamanya sendiri selama ini, mamanya gagal nikah terus. Mungkin dengan aku operasi hidung, mungkin rezeki aku bertambah, kata orang ini, ntar rezekinya berkurang, aku tidak takut. Selama masih ada Allah yang bantu aku, aku misalkan di TV pun aku nggak jadi, katanya ntar kurang loh di TV, katanya nggak diundang-undang lagi. Oh tenang aja, aku bukan takabur, selama masih ada jalan kita usaha. Ya, aku bilang aku nggak jawab Ulfi karena aku takut dia jadi durhaka sama aku. Aku nggak mau ngebalasan aku, cuman doain mama aja Pi, gitu aja. Itu Semoga, lumayan lama nggak kemarin? Hah? Buat minta izin ke Ulfi lumayan lama nggak? Nggak cuman doain mama ya sehat-sehat ya Pi, mama mau operasi hidung. Mama kok mikirnya dunia aja sih, udah tua katanya dia gitu kan. Berarti kan dia ada tanggapan. Cuman aku nggak mau balas dia untuk biar dia tidak jadi anak durhaka gitu aja. Kalau kita lawan-lawan kan berarti kan dia ngelawan Gak aku. apa-apa, itu bentuk sayang anak kan, bentuk Iya. perhatian anak. Kok kita juga mau memperhatikan seorang Eli Sugigi sebelum dan setelah operasi plastik. Kita mau kasih lihat perbedaan perubahannya seperti apa. Ya. Ganteng kan? Pak, sebentar. Empok lihat mukanya Empok langsung gini. Ya Allah, Iya, gitu. kenapa? Pok? Dulu jelek banget itu. Mpok Mas selalu bilang gitu Enggak, terus. dulu ya rezeki aku dari situ. Iya. Rezeki aku dari Allah itu maha adil, dikasih. dari fisik aku yang jelek. Ih enggak gitu Po. Jadi Eli Sugigi di Trans TV. Dari kemampuan Eli Sugigi. Dari di Trans TV aku dinobatkan jadi Eli Sugigi, aku di sini. 2006 ngelenong nyuk. Makasih Trans TV. Oh jangan nangis gitu. Nanti jahitannya aduh. Enggak, udah. Makasih Trans TV ya. Sayang. Iya. Udah memberi hidup aku sampai umur aku 55 di sini. Ya ini karena hidungnya juga ada berkah dari Trans TV, makanya ada cap Trans TV-nya tuh di sebelah kanan. Apa lah, biar ini kita mau kasih Ada lihat ya logonya. perbandingan wajah Po Eli sebelum dan sesudah Ada operasi. logonya. Kita mau bandingkan dulu ya, coba ya. Po Eli ini dia sebelum dan sesudah Eli Sugigi. Sugigi. Boleh kita tayangkan di layar buat Sobat Ambiar juga bisa lihat. Ini perubahannya Mana perubahannya? operasi Oke. hidung. Oke, Po Eli boleh miring Agak Po. miring Oke, gitu. Ya, tuh. benar. Oh iya benar yang awal blesek yang ini. Hidungnya guys, sepakat ya. Sama bawah matanya emang iya jelas terlihat beda. Iya. Ini no edit karena ini secara live kamera yang ada di studio. Nah, Oke. gitu. Nah kelihatan tuh bawah matanya itu jelas ya. Tapi Po Eli juga katanya memang mau akan melakukan operasi lagi, mau facial lagi katanya. Oke. Facelift sama kendorin apa itu Pak tadi Pak?
rahang. Apa ya? Apa? Ini, Double chin. Oke, Po Eli terima kasih. Po, sekarang kita mau lihat ya, karena banyak juga komentar dari netizen. Po Eli kan tadi bilang satu Indonesia tuh nungguin aku nge-DM pengen lihat hasilnya Pengen seperti apa. hasilnya, Nah, ini setelah mereka melihat hasilnya pun juga mereka yang penasaran dari kemarin tahu berita bahwa Eli Sugigi akan partisipasi, kita mau lihat komentar-komentarnya dalam Kata Netizen. Ayo Po. Po Eli silakan buka satu persatu. Po Po Eli yang baca sendiri apa yang dibilang sama netizen. Nanti Po Eli respon ya. Masih mengejar dunia di saat usia sudah menua. Masih mengejar dunia di saat usia sudah menua. Po Eli mau balas apa komentar netizen? Dunia aku kejar, akhirat pun aku kejar. Oh. Jadi Karena dunia akhirat ya Po. ya dunia akhirat aku kejar. Untuk mengejar dunia kita harus punya tujuan hidup yang pasti. Untuk seperti apa aku mengejarnya, nggak apa-apa orang mau ngomongin aku apapun, aku punya tujuan pasti untuk cantik. Kayak motivator ya sekarang ya. Bagus tapi bener lah. Lalu yang kedua. Keras amat nih Lem. Cuma miliki dapat uang dari Cuma mana? Mak mikir dapat uang dari mana ya? Kan main sinetron juga udah jarang. Jawab Po. Dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Allah menguji aku dengan sebegitunya, tapi rezeki aku walaupun nggak kelihatan di TV, aku bisa nge-MC di luar. Ya masa mau Iya. dikasih tahu ke orang ini aku dapat Iya. dari ini gitu ya Kita pada Po. minta lagi. Iya. Gitu kan. Jadi Mending lebih baik kita harus sabar, kita harus kerja keras. Ku kerja keras tuh, kok jadi agensi masih. Oh masih ya. Masih Satu ya. lagi Po yang terakhir Po. Paling bawah. Kayaknya percuma dioperasi deh. Empok mukanya gitu-gitu aja, nggak berubah. Jahat banget netizen. Po Eli yang bawah itu mau dikomentarin apa yang bawah? Yang bawah Kalau dikomentarin. hidung udah dimancungi gantian dong Po, bubur hidung Gantian dibudurin. Gitu-gitu aja, kamu kan belum lihat asli sekarang aku buka, ya nggak? Iya. Kalau misalkan aku tidak mau berubah fisik aku semuanya, gigi masih begini. Hanya hidung dan ini harus 55 tahun sudah kendor. Bukan aku aja yang operasi, banyak kok orang Betul. membetulkan ragu Oh, aja gitu. Singkat apa yang mau disampaikan untuk perempuan di Indonesia agar mereka lebih percaya diri lagi dengan ataupun juga tanpa operasi? Ya satu, mereka harus punya duit ya untuk memperbaiki muka, ya nggak? Wow, habis berapa nih Po kira-kira Po? Kan aku Eli Sugigi. Ah. Jangan ditanya kalau masalah itu. Gak usah ngomongin duit ya Po ya, duit selalu ada. Keren. Apalagi? Apalagi Po, Bukan apalagi? selalu ada, tahu kan Korea aja mau endorse Bener, aku. banyak yang sayang. Iya, Oke, banyak. apa rahasianya, tipsnya supaya mereka tetap percaya diri? Tipsnya ya percaya diri ya. Kayak aku nih orang teramat pede, aku semua teramat pede. Tapi aku nggak salah, diri aku sendiri yang ingin berubah. Jadi Benar. jangan dengar kata orang. Mau percaya diri, pokoknya jangan dengar kata orang. Benar. Kita percaya kita bisa cantik, wanita harus cantik, harus kuat. Benar. Sabar. Terima kasih Po Ali. Kita kembali saat lagi. Siapakah bintang tamu yang kita anggap awet muda juga sesaat lagi hanya di Pagi-Pagi Pagi-Pagi Ambiar. Ambiar. Geger. Dan segala usaha Ambiar, nonton Ambiar, geger. Pagi-Pagi Ambiar. Geger. Ini juga nggak kalah awet mudanya, sampai sekarang nggak berubah wajahnya. Aktor Oh, yang ya? dari dulu sampai sekarang begitu terus mukanya. Begitu terus ya. nggak Ini berubah-berubah. Duda kan ya? Belum pernah nikah. Justru dia lagi cari calon istri. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan yang dia Kiki Farel. Kiki. Gak berubah sama sekali Kiki Farel. Kiki Farel tuh umurnya kalau boleh tahu berapa sih Kiki sekarang tahun ini Kiki? Karena terlihat awet muda, kita pengen tahu. Iya, nggak ada kerutan sama sekali. Berapa umurnya sebenarnya jujur? 86. 40 tahun. Ih, Nggak kelihatan. belum lagi. Belum dong, bulan Belum apa? dong. Bulan Mei. Bulan Udah, 40 Udah, tahun. 40. 40 tahun, nggak 40 kelihatan. tahun. 40 Welcome tahun. to Iya, 40s enggak maksudnya Club. 41. Ya 41. Mukanya tuaan siapa tapi? Karena Beda setahun ya? aku nggak pernah treatment, aku nggak pernah perawatan, apalagi operasi. Oh pantes. Aku Dia juga bilang nggak perawatannya pernah biasa perawatan. Pantes mukanya kayak gini.
41 tahun. Tapi Ki, kita mau fokus sama Kiki Farel karena sekarang ini Kiki Farel. Nggak Kak Karen Kenapa lu ngeliatin Kiki insecure lu? Farel, nggak Kak Farel, iya dia gini-gini mulu. Lu insecure ya? Kenapa? Tunggu kehadiran saya di bulan Januari. Kenapa benang lagi ya? Dia mau gini mukanya, mau diginiin. Mau Kiki, ditarik ke atas. awet muda, tapi sekarang ini kan Kiki juga lagi sibuk ada program Sehari Jadi Ratu ya. Iya. Di program itu, ini memang program yang begitu humanis. Dari jadi raja dong kan dia ininya. Iya ya, tapi ini kan perempuan-perempuan yang Perempuan, didandani. narasumbernya bintang tamunya. bintang tamunya perempuan Oke, sini. oke, oke. Segala macam background kehidupannya. Nanti boleh cerita dari program yang begitu humanis apa yang didapatkan Kiki Farel. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Kita mau kasih lihat ini dia kisah Kiki Farel yang awet muda dengan program yang begitu humanis. Sehari Jadi Ratu. Ini kan program yang menampilkan sisi lain dari seorang Kiki Farel, humanis ya. Dari program ini tuh Kiki Farel belajar apa? Ya di program ini aku banyak belajar kalau ternyata kayaknya hidup kita tuh setidaknya harus berguna buat orang lain walaupun ya hanya sedikit gitu sih. Karena memang banyak banget orang-orang yang aku temuin tuh yang udah bukan orang miskin lagi tapi kayak di bawah itu gitu. Di bawah itu bener-bener di bawah itu yang nggak Di nyangka. bawah rata-rata kemiskinan. Di bawah rata-rata yang jauh banget. Ada yang rumahnya itu tadi di tengah-tengah itu kayak empang gitu, kayak bukan kali ya, empang gitu. Entahlah itu rawa-rawa atau apa gitu dengan kayak gazebo aja gitu yang udah rusak kayak gitu. Gak punya kasur, gak punya. Tapi program kamu tuh Sehari Jadi Ratu memang bagus sekali sih ya. Bisa menciptakan siapapun gitu punya kesempatan untuk mereka layak jadi ratu siapapun juga. Didandanin gitu ya? Didandani. Dari semua mereka ini, para wanita tangguh di program Sehari Jadi Ratu, ada nggak kisah yang mungkin menurut kamu, ya semua kisah pasti unik, tapi menurut kamu ini perjuangannya paling luar biasa? Banyak cerita unik, banyak juga cerita-cerita yang mirip banget sama kisahku gitu. Misal? Misalnya ada seorang ibu namanya Ibu Komala, dia tinggal di belakang rumah sakit Darmais. Nah itu ketika aku dapat callingan syuting aja malamnya aku langsung kayak ke-trigger gitu. Karena aku ingat mama aku pernah berobat di situ. Gitu. Terus juga rumahnya di belakang Darmais, terus juga ternyata sakitnya dia tuh Sama kayak sama. Maksudnya mirip lah. Mama aku kan kanker, dia masih tumor ibu itu. Udah itu awalnya tuh pas dapat callingan syuting itu udah gemeteran gitu. Kayak ya ampun, ini beberapa tahun yang lalu aku tuh datang ke rumah sakit ini loh. Terus sekarang mesti syuting di belakang rumah sakit ini lagi. Itu langsung kebayang-bayang. Gitu udah. Terus cicet-cicet, ngobrol, sedih-sedihan. Pas bagian anaknya yang ditanya umur 5 tahun aku udah gak kuat lagi. Sampai aku langsung, maksudnya kayak aku tuh, ya Allah aku tuh dulu di posisi kamu loh dek gitu kan. Tapi aku tuh umurnya tuh udah dewasa sedangkan kamu tuh masih 5 tahun. Udah melihat Ujian kayak gini ya. mama kamu tuh kayak gitu, kasihan banget. Ketika harus berhadapan dengan narasumber yang memang Kiki merasakan sedikit banyaknya itu ada persamaan dengan perjuangan Kiki dan juga almarhumah mamanya Kiki. Saat itu Kiki gimana untuk bisa menghadapi itu semua secara profesional? Pasti kan gak gampang ya. Bener, secara harus. emosional kan pasti Ya, susah. Banget. Aku jujur di situ aku lost control banget. Jadi ketika aku cicet sama ibunya, anaknya dateng pulang sekolah belum makan. Itu sedih banget ya. Terus aku nanya, kamu tahu nggak mama kamu sakit apa? Dia tahu, dia langsung cerita, dia nangis. Dia nangis, ya aku jadi ikutan nangis juga. Ternyata pas aku lihat ke kiri, adeknya lebih nangis lagi. Adeknya lebih nangis lagi karena dia tuh umur 5 tahun. Sampai aku pangku, sampai akhirnya aku aku ke-trigger semuanya. Aku merasa bahwa aku dulu di posisi adek itu. Terus juga mama aku sakitnya sama. Rumah sakitnya juga mamaku sempat ke Darmais. Aku langsung ngeblank, aku sampai pingsan loh itu. kamu sampai pingsan di episode itu? Di episode itu aku sampai pingsan. Wow. Sampai lemes-lemesnya aku nggak kuat. Aku minta stop dulu bentar. Dan aku minta maaf sama ibu itu, maksudnya malah jadi kebalik, malah aku yang jadinya curhat. Iya. Karena aku yang curhat di situ. Apa yang disampaikan ibu tersebut atau respon ibu tersebut ketika melihat malah kamu sebagai hostnya pingsan karena memang benar-benar tidak kuat secara maksudnya emosional Iya. menghadapi cerita yang kurang lebih sama? Ibu itu ya pertama pasti bingung karena aku lihat banget mukanya jadi bingung, jadi panik. Tapi aku jelasin, maaf ya Bu, saya sampai seperti ini
setelah pingsan ya, maksudnya setelah disadarin. Karena mama saya juga mengalami hal yang sama, berobatnya sama, dan saya merasakan apa yang Rean itu anaknya. itu rasakan. Si Rean rasakan, karena dulu saya posisinya sama seperti kayak mereka, Rean gitu. iya. Saya berasal dari orang yang sangat biasa. Mirip lah, maksudnya keadaannya, rumahnya, keadaannya mirip. Oke, sisi humanis dari seorang Kiki Farel bisa disaksikan dalam program Sehari Jadi Ratu, pun juga perjuangan wanita-wanita hebat bagi keluarganya, kemudian diberikan kesempatan didandanin sama tim dari Sehari Jadi Ratu untuk benar-benar menjadi ratu di hari itu. Kiki Farel, kita juga mau kasih lihat ini perjuangan Kiki Farel yang dia tumpahkan melalui caption di Instagramnya. Setiap manusia terlahir tidak sempurna, tapi justru ketidaksempurnaan itu kita bisa manfaatkan sebaik-baiknya agar terjadi perubahan. Terlahir dari keluarga biasa, orang tua yang broken, bahkan untuk makan saja dulu almarhum ibu saya pernah jual baju-baju bekas saya yang dibayar Rp6.000 per kilo. Tapi lihat saya, saat ini hidup saya berubah 100% dari yang di bawah. Bahkan sangat di bawah, tapi sekarang saya bisa katakan alhamdulillah atas segala yang Allah berikan. Pesannya buat anak-anak yang saat ini mengalami hal yang sama seperti saya dulu. Jangan menyerah, bahagiakan ibumu, niscaya hidupmu akan bahagia selama-lamanya. Ini kan menggambarkan perjuangan Kiki sama mama ya. Itu pernah jual baju 6.000 per kilo baju bekas. Zaman dulu banget, aku SMP, baju SD tuh udah gak kepake, saking susahnya. Dijual, kan gak dipakai lagi kan. Dijual. Dijual per kiloan gitu. Jadi dulu ada orang yang keliling gitu. Maksudnya yang mau jual bajunya gitu. Dulu ada, zaman dulu tuh di daerah rumahku ada. Ya. Ki, perjuangan almarhum mama untuk membesarkan kamu juga begitu luar biasa. Apa perjuangan dari almarhum mama Dahlia yang sampai dengan sekarang kamu tuh nggak akan pernah bisa lupakan, yang menurut kamu ini perjuangan terberatnya dia selama hidup? Wah, banyak sih, banyak banget. Maksudnya aku nggak bisa ngomong apa, pokoknya semuanya dari aku lahir sampai sekarang. Apa ya? Ya kalau nggak mamah yang kuat, aku mungkin nggak ada di sini gitu. Karena mama nggak pernah nunjukin dia susah, nggak pernah nunjukin dia nangis. Tapi Dia kamu support. paham dan peka gitu keadaan yang waktu itu ya, A? Iya, paham. Aku paham kondisinya. Papaku menghilang waktu tiba-tiba, tapi mamaku nggak pernah. Walaupun nggak pernah cerita. Nggak pernah cerita, gitu. Nggak pernah cerita. Gitu. Oke. Kita tahu namanya Kiki Farel ini begitu dekat sekali sama almarhumah mamanya, tapi ini juga menjadi pertanyaan bagi kami, tapi coba untuk memahami apa yang dilakukan dengan baju-baju milik almarhumah. Kiki Farel rela menjual semua baju almarhumah mamanya karena tidak mau larut dalam kesedihan. Oh, jadi semua baju-baju Dijual. almarhumah dijual. Bukan dijual sih, dikasih ke adiknya mama sama sepupu-sepupu aku yang udah lebih dewasa dari aku. Nggak ada yang kamu simpan sama sekali? Nggak ada, aku nggak mau. Mau nyimpen satu baju Satu kali aja. mungkin. Aku nggak suka menyimpan kesedihan. Aku tuh orangnya kan romantis banget kan, jadi aku apa-apa yang bikin sedih, bikin galau aku lupain gitu. Makanya waktu gimana ya, aku tuh pokoknya di depan mama tuh berusaha, yang waktu mama masih ada ya, nggak apa ya, nggak stres, nggak apa gitu. Pokoknya apa yang bikin sedih nggak usah diinget-inget deh. Perpisahan, aku benci banget perpisahan soalnya kan. Perpisahan sama papaku waktu aku masih SMP. Sekarang kan perpisahan yang selama-lamanya sama mamaku, aku benci banget itu. Jadi aku nggak, paling ada satu foto aja di rumah yang aku pajang di rumah. Udah itu aja. Ki, ketika terbiasa dengan, bukan terbiasa ya, memang keadaannya membuat akhirnya berpisah, memang tidak ada yang abadi. Tapi Kiki akhirnya gimana sih Ki menanggapi perpisahan? Setelah ini perpisahan yang selamanya gitu, ketemu sama mama pun udah nggak bisa. Tapi dari itu semua apa yang Kiki pelajari? Awalnya memang susah untuk menerima semuanya. Tapi aku semakin sadar bahwa semua orang apapun itu akan berpisah, akan kembali. Jadi memang harus mempersiapkan segala-galanya. Ya makanya aku inget banget bersama mama aku, selagi punya, selagi bisa, wajib bantu orang.
walaupun cuman kayak Rp1.000 deh gitu. Iya. Iya. Kayak gitu. Betul. Perpisahan itu pasti, tapi belum tentu semua orang siap dengan perpisahan. Betul. Atau support temen misalnya, apapun itu. Support temen punya usaha kita support. Temen misalnya mau apalah kita support gitu. Pokoknya Ya, gitulah. kebaikan apapun kebaikan dari hal kecil ya. Iya Itu betul. pesan dari Mama. Iya. Iya. Pasti masih banyak pesan dari almarhumah lainnya yang membuat Kiki pasti akan selalu mengenang beliau. Kangen udah pasti ya Ki ya. Kiki Farel kita mau kasih lihat. Kami Kenangan. punya sesuatu kenangan. Mas Kiki bersama Mama. Ya, Jelas kehilangan orang itu berat, tapi yang tidak kalah beratnya adalah kehilangan kebiasaan bersama dengan orang tersebut. Apa kebiasaan yang Kiki paling kangenin bareng sama almarhumah? Wah. Kayak sekarang deh. Kalau mama ada tuh pasti dia buru-buru nonton. gitu ya. Terus kalau udah selesai nanyain langsung pulang atau kemana dulu gitu kan, bisa mau nge-gym dulu atau kemana dulu gitu, pasti selalu nanyain apapun Nggak itu. pulang-pulang nak gitu ya. Ya misalnya kemana aja, nggak aku pulang kok, aku pulang. Nggak, maksudnya kalau kayak Biasanya telat jam. ya atau misalnya telat, apa. tapi mama tahu kayak misal kalau syuting pulang pagi gitu kan, paling dia tuh bawelnya kayak usahain ya udah di perjalanan tidur gitu kan, makan kayak gitu-gitu, masak di rumah. Jadi ingat mami kita ya guys, mami tuh di Jember lagi nonton loh. Mama aku juga pasti lagi nonton. Selamat pagi Mama. Kiki kalau lagi kangennya banget, terakhir kangen banget sama Mama pas momen lagi apa Ki? Kepikiran, keingetan. Momen Kan apa pasti saja? ada momen-momen Kiki itu kangen sama Mama. Atau lagi berat menghadapi hidup kemudian ingat sama Mama? Apa ya? Ya sebelum mama sakit kan kita sempat syuting bareng ya. Maksudnya mama tuh alhamdulillah aktif syuting juga tuh setelah aku ikut kontes nyanyi itu loh di TV sebelah. Jadi tuh kangen aja. Bahkan mungkin seharusnya mama ada di sini mungkin. Kiki, kita punya sesuatu untuk Kiki Farel. Beautiful. Kalau mama ada di sini mau ngomong apa, Kiki? Di samping kamu, duduk sama kamu sekarang. Apa ya? Aku sendiri tuh nggak tahu harus. Mau ngomong aja susah sih. Yang pasti dari 2022 ke 2026 ini udah 4 tahun ya. Tapi sampai hari ini aku belum bisa belum bisa aja nerima. Kayak sekarang aja mau tadi Kak Karen nanya mau ngomong apa, aku nggak tahu mau ngomong apa, bingung, berat gitu. Yang pasti pengen ada mama aja, pengen lebih membahagiakan mama, pengen bisa memberikan Pernah mimpin mama nggak? pernah. Kapan nih cerita? Belum lama, cuman setiap kali mimpi aku tuh suka kesel banget, bukan kesel gimana ya, karena selalu memalingkan muka gitu. Memalingkan muka? Iya, aku nggak tahu ya apa mungkin memang kalau orang yang udah meninggal itu nggak pernah nunjukin mukanya, aku nggak tahu, tapi pengen banget. Kalau mimpi ya Ya mimpi orang yang kita cintai, yang orangnya udah nggak ada, nggak ngomong gitu. nggak ya. ngomong, diem terus dari jauh, nggak pernah nunjukin muka dengan jelas gitu. Tapi pasti Mama bangga melihat perjuangan Kiki dengan apa yang Kiki miliki sekarang. Kiki bagikan untuk orang-orang. Bermanfaat buat orang Kiki banyak. Farel yang Amin. menjadi berkah buat orang-orang di sekitarnya. Amin. Dengan skill atau juga kemampuan yang dia miliki, termasuk paras tampan yang awet muda sampai dengan sekarang. Semoga Kiki bisa lebih ringan lagi dalam hari-harinya, karena banyak fans dari seorang Kiki Farel yang pastinya selalu ingin melihat Kiki Farel di depan layar televisi ya Ki. Tapi kalau ngomongin soal penampilan Kiki Farel, ini juga menjadi perhatian buat para fans ataupun mereka yang besar dengan Kiki Farel. Mereka banyak yang menuding ini Ki. Boleh kita ganti topik sebentar ya, ini tentang penampilan Kiki Farel.
Kiki Farel geram dituding oplas karena wajah dan hidungnya yang bengkok. Oh, bengkok. Nih miring. Oh iya, itu Miring, baru sadar kan? sekarang, tapi fine. Ini asli, maksudnya dikira orangnya karena dioperasi jadinya miring. Ini asli. Banyak yang nyangka itu dioperasi, Ki. Iya, nih tuh. Padahal Geramnya kenapa, Ki? Kenapa? Geramnya kenapa? Maksudnya kayak gue belum operasi aja udah Diomongin. diadorin, apalagi kalau gue udah operasi gitu. Tuh, Po, dia aja hidungnya, Empok kan operasi karena bilang hidungnya miring. Dia miring nggak operasi loh, Po, nggak mau operasi. Ya kan beda. Tapi coba tanya sama Kiki, Kiki ada kepikiran buat operasi nggak? Atau Ada jangan nggak? pernah operasi? Rambut iya transplantasi kan. Oh, hair udah panjang ya. udah Oke. panjang rambut. Cuman memang belum. Maksudnya pengen gini. Oh, pengen facelift. Cuman belum berani. Facelift. Takut ada bekasnya. Pengen nih dilurusin takut bengkak gitu. Oh, jadi Lu kepengen. memang pengennya kan, Kalau Eli. kepengen tuh ada ya. Ya ada kali ya. Ada. Rian juga ada nggak? Aku sih- Adalah. Aku natural. Kiki, kita mau kasih lihat komentar-komentarnya ya. Ih, Kiki sama Eli Sugigi saling berbalas komentar. Nah, cakepan yang pertama banget. Cakepan yang pertama emang. Menghina apa menghibur sih, Ki? Oke, Kiki. Nih. Ini ya, kita lihat lagi ya. Cantikan yang dulu. Lah, kok gitu? Mewek. Kenapa Ki nangis terus setiap postingan gue, kasihan sama gue atau takut jatuh hati sama gue setelah gue cantik? Wow. Kiki sama Po Eli kan memang berteman ya, pernah kerja bareng juga sering ya. Iya. Emang kenapa Kiki ngomongin atau mengomentari Eli Sugigi kenapa? Menurut kamu kenapa setelah dioperasi? Komentarin gue. Karena aku kan suka yang natural gitu kan. Kayak Mami Dewi natural kan. Suka banget cantik alami. Nah, Po Eli ini sebenarnya cantik kalau natural. Nih, cantik banget nih. Coba mana? Nih, cantik banget. Fotonya. Ada dong, nih tuh. Cantik banget kan, Sobat Ambiar. Tuh, cantikan yang ini kan. Ini Po Eli yang jawab dulu ya. Zaman Kiki lo awal-awal. bener- Tapi Kiki. emang mereka karena suka bercanda-bercandaan kan. Gak apa-apa. Aku Oh, ini tapi versi masih muda loh. Coba Kiki yang mengenal Eli Sugigi dari zaman dulu juga, bersahabat, sering kerja 40 bareng. tahun. Menurut kamu penampilannya Eli Sugigi sekarang seperti apa? bersaing hidung kita kan. Mungkin karena belum ini kali ya, belum apa sih Belum namanya? kebiasa, belum Kan belum ini ya Po ya. Masih bengkak, Masih ya. bengkak gitu. Tapi aku nanti yakin banget kalau misalnya dia udah oke nih, bengkak. sampai susah bandingin gitu. Mana yang Iris Bella gitu kan, mana yang Iris Belatung. Karena dia pengen banget Bawang, mirip Iris Iris Bella kan. Iya. Iris Bella pemain sinetron, ini Iris Belatung. Jahatnya. Emang begitu Nggak sekarang? bercanda. Ini karena sahabat makanya bisa bercanda begitu. Kalau nggak sahabat kan nggak mungkin mungkin berani berani, ya. ya. Dulu dia ngejar-ngejar gue tahu dulu ya kan. Bicara Emang iya Po pernah. Iya. Oh iya, oh iya. Ayo tenang Ki. Pernah bilang aku udah berubah. Dulu kan aku ngejar Kiki. Ya Ki, ayo dong mau sama gue. Dia menolak kayaknya secara halus. Sekarang udah cantik pertanyaannya, gimana? Aa sekarang mau nerima nggak? Dengan keadaan ini. Tadi pas aku masuk ruang make up, itu siapa? Serem. Jahatnya. Masih di perban kan. Kiki, tapi kita Aku masih takut, meminta buat Sobat Ambiar, jangan lupa juga kita masih terus membuka polling Iya. kami di Instagram kami @pagi-pagi Ambiar Trans TV Siapa Corp. yang paling awet muda? Ya, silakan pollingnya ntar kita buka di sana. Kita akan buka di akhirnya nanti ya, di akhir segmen nanti Dan ya. jangan lupa selalu nonton ya untuk Ya, acara aku Sehari Jadi Ratu hari Minggu jam 4 sore. Sehari. Aku jadi co-hostnya dong. Kenapa? Aku udah cantik, aku jadi co-host. Yang ada nanti lu yang diratuin. Sobat Ambiar, siapa bintang tamu kita berikutnya yang juga nggak kalah awet mudanya dibandingkan dengan dua bintang tamu pertama saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. geger. Ke depan perlu sedikit senyuman. Biar nonton Ambiar geger. Pagi-pagi Ambiar, geger. Guys, buat bintang tamu kita berikutnya Sobat Ambiar, kita akan menuju blind Mystery box. Blind box. Jadi di box. dalam blind box ini Ada sesuatu. yang berhubungan dengan bintang tamu kami berikut. Apakah 1, 2, Oke. Ini adalah potret ya, seperti pasangan nampaknya. Apa hubungan foto yang ada di sini dengan bintang tamu kita? Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan bintang tamu kami di segmen ketiga. Silakan. Hey. Selamat pagi, apa kabar? bagus? Bagus, sehat ya. Bagus. Boleh ke tengah. Tadi kami sempat mengeluarkan
Pangling saya. Dari blind box. Di blind box ini ada sebuah foto ternyata isinya. Mungkin boleh diceritakan, kita akan kasih lihat terlebih dahulu foto siapa di dalam blind box tersebut. Oke. Wah, Mama dan Papa. Cantik dan ganteng. Mama dan Papa. Iya. Oke, nanti boleh diceritakan Mama dan Papa apa yang berkesan. Pasti sangat berkesan sekali, apa yang tidak Banget, bisa dilupakan. Karena mereka berpulang di tahun yang sama ya. Ya, di tahunnya sama, beda bulan, Februari dan Juni. Tidak mudah sahabat pastinya. apa? Tahun itu ya. Sahabat sejati ya. Tahun berapa itu? 2013. Wow, bertubi-tubi. Ya. Baik, sebelumnya kami ucapkan terima kasih Thomas Jorgi sudah hadir di Pagi-Pagi Ambiar. Kita mau kasih lihat buat sobat Ambiar, Thomas Jorgi mengenang 13 tahun kepergian orang tuanya. 11 tahun kepergian mama tercinta. Iya. Mau coba flashback ke 13 tahun yang lalu. Papa meninggalnya di bulan Februari, Mama di bulan Juni. Juni. Betul. Itu kondisi Mama ketika Papa berpulang pasti sangat hancur sudah pasti ya. Papa duluan, Mama kayaknya, aduh jangan ajak-ajak dong katanya gitu. Sempat ada istilah kayak apa Jangan- bercanda seperti itu. Aduh jangan ajak-ajak dong gitu. Aduh, soalnya sama penyakit kan. Papa paru-paru, Mama jantung gitu. Ya dia takut juga sih, Papa duluan dia agak sedih pasti, tapi nggak dicerminkan ke mukanya gitu. Tapi dia, aku lihat dia Mama itu kayak ya down sih sebenarnya. Oke, ketika Mama dalam masa-masa kritis menjelang hari kepergiannya itu kan kayak cuma berapa bulan ya. Iya. Sempat menyampaikan sesuatu nggak Mama? Mama sebenarnya aku lihat udah siap banget panggil Tuhan. Jadi setiap ketemu aku dan di rumah juga hari-hari ngomong, nanti kalau Mama udah nggak ada, baju Mama yang bagus ya, gitu. Nanti bulu mata Mama jangan dilepas ya. Itu berkali-kali gitu. Makanya Mama meninggal harus kelihatan cantik. Jadi make upnya, kan Mama pakai kayak ini, pakai sorban gitu ya. Diajarin aku, Dul sini. Kamu harus bisa nanti di peti mati, Mama didandanin seperti ini ya. Ngajarin dulu. Iya. Nanti make upnya kamu perhatiin, make up seperti ini. Ini bulu mata jangan, please jangan dicopot. Gitu. Kuku Mama jangan dilepas. Kan dia pakai kuku ini ya, sambungan gitu. Bulu mata juga. Jadi semua yang ada di Mama ini jangan dirubah. Gitu. Oke, ketika proses untuk mendandani Mama, itu gimana perasaan seorang Thomas Jorgi bahwa ini adalah pesan yang memang wasiat ya, Iya. yang beliau inginkan. Jadi ya udah, jadi aku mempertahankan yang namanya bulu mata Mama dulu dong. Jadi di saat Mama dimandiin, aku tungguin. Aku juga ikut mandiin Mama gitu. Dan wanti-wanti yang Jadi mama tuh pakai extension gitu kali ya. Iya. Oh, Jadi nggak boleh dilepas. Mama sempat 4 itu loh, 4 bulu matanya 4. Orang mah 1 per 2 nih 4. empat yang ekstensi. Bener-bener tok. Yang ngoknya gitu ya. Oh, itu dari Memang bergaya Mama. jadi pesan-pesan jangan dilepas pokoknya. Jadi dia tidur pun pakai bulu mata, takut ada apa-apa dia mati, nggak keburu pasang gitu loh. Sampai kukunya juga pasang apa. Ini nail art. Nah itu tuh Nail artnya pakai kadang-kadang extension juga. sompel atau lepas dia langsung aduh panik, dia panik banget takutnya nggak keburu Dan di- terlihat cantik teks. lah saat itu Iya. ya. Tapi buat yang ditinggalkan keluarga sendiri gimana dengan, ya nggak ada yang siap sih, tapi ini kan begitu bertubi-tubi bulan Februari Papa yang meninggal, bulan Juni Mama yang meninggal. Benar. Saat itu tuh yang dirasakan sudah pasti hancur, tapi apa dalam pikiran seorang Thomas Jorgi kayaknya kok bertubi-tubi sekali. Satu pasti ketakutan ya, ketakutan kehilangan Mama karena emang aku paling dekat sama Mama dibanding Papa gitu loh. Dan Mama selalu ngomong kayaknya Mama nggak lama lagi deh. Setelah papa meninggal mama Iya, selalu ucapin kayak gitu. Setiap aku pergi gitu, Dul di mana? Lagi dia pergi, buruan pulang, Mama kayaknya udah nggak lama lagi deh gitu. Jadi apaan sih Mama ngomong kayak gitu loh. Nah pas aku di Bali, kapan pulang Dul? Belum tahu. Pulang Dul, nanti kalau kamu nggak pulang, kamu nggak ketemu Mama lagi. aduh. Mana-mana di hari-hari terakhir ya. Makanya pas aku pulang, di mana dia di airport? Ayo sebentar lagi Mama udah nggak ada loh, gitu. Jadi apa sih Ma ngomong kayak gitu terus gitu loh. Kamu pulang jam berapa? Nah ini jam 4. Kayaknya malam Mama udah nggak ada Dul. Jadi udah gitu terus, jadi kan kayak semakin apa ya? Anxiety. Perasaan anak makin Ya. aduh gitu. Mana ya. Tapi ketika mama tiada sehari 2 hari, Akang masih menemani gitu. Ya, enggak. Jadi selama aku
nggak ke Bali, pasti bersama mama. Cuma aku satu ke Bali beberapa hari, mama udah panik tuh. Dul kemana ke Bali? Aduh, nanti nggak ketemu Dul lagi gitu. Oke, tapi Tapi maksudnya menemani di saat-saat Nah di saat hari hanya aku dinner sama mama. Dinner berdua, terus jam 9 lewat gitu mama kena serangan jantung. Di kafe itu, di restoran itu. Oh, di kafe. Di kafe. Iya, di restoran tersebut mama kena serangan jantung Di Jakarta. di Jakarta. Jadi Jadi kafenya masih ada? masih ada. setelah serangan jantung, Langsung aku bawa mama ke rumah sakit dan meninggal di rumah sakit. Oke, setiap lewat kafe itu Nah, sempat aku setahun lebih nggak mau lewat kafe itu. Dan nggak mau ke mall itu. Asli gue nggak mau. ke Sampai mall sekarang itu. masih ada ya? Masih ada. wow, oke. Dan gue selalu nggak mau kalau mau ke mall itu aku nggak menghindar gitu. Kalau bisa mall yang lain deh gitu. Sobat Amir, ada satu penyesalan dari seorang Thomas Djorghi terkait kepergian mamanya. Penyesalannya tuh apa yang sempat dirasakan atau masih dirasakan sampai dengan sekarang? Sebenarnya kan kalau hari-hari sama mama tuh kita nggak pernah berdebat lah. Semua manis-manis hubungannya ya, 1-2 kata ya ada, tapi nggak separah di hari mama meninggal gitu. Ya kita mana tahu ya hari jam itu mama mau meninggal kan kita. Jadi ada perdebatan-perdebatan yang menurut aku tuh biasa aja sih, tapi buat mama luar biasa gitu. Kenapa sih dulu begini, kenapa sih dulu begitu gitu. Apa sih mak, kayak tau kan kadang-kadang sama orang tua suka adu mulut gitu. Nah, lagi adu mulut gitu tiba-tiba mama kena serangan. Gue merasa kayak bersalah gitu kan. Mungkin kalau manis-manis aja ngomongnya mungkin mama nggak kena serangan gitu ya. Wow. Dia agak berdebat, ya enggak gitu dong, marah kenapa begitu. Tapi kan kamu kan, Momennya seperti itu? Iya, jadi agak berdebat gitu, terus mama kena serangan gitu loh. Terus mama mau pulang, mama nggak mau mati di sini. Mama nggak mau mati, apa sih mang, jadi kayak berdebat juga gitu. Akhirnya mama, dia paksa jalan dengan keadaan sakit gitu sendirian. Sementara handphone gue di-charge di tempat lain, numpang charge. Jadi dia jalan sendiri gitu di mall gitu sampai kondisi kayak mama kemana sih gue gituin. Serah kata gitu. Gue lari ambil handphone di tempat yang gue nge-charge itu, gue lari. Ternyata mama udah di lobi hotel, di lobi mall. Dikasih bangku sama orang mall situ, mungkin security-nya kali ya. Dia udah gini. Udah gitu. Wah, gue telepon supir buruan datang ke lobi langsung bawa ke rumah sakit. Perasaan bersalah itu sampai Perasaan bersalahnya berapa sih, lama dirasakan seorang Thomas Djorghi? dari meninggal mama sampai Februari. Butuh 1 tahun ya? Ya, jadi kenapa aku menyesal, kenapa hari H itu gue berantem sama mama ya gitu loh. Jadi aku dimimpiin akhirnya sama mama gitu loh. Aku datang ke tempat mama yang ada, sekarang mama berada. Jadi aku ke sana gitu. Aku nggak nyangka juga aku bisa ke sana, aku bisa melihat sendiri kondisi mama seperti apa di sana. How is she doing? Mama Seperti apa dia? bersyukur banget, mama tuh happy banget. Happy banget. Jadi sebuah taman yang indah banget gitu. Terus tiba-tiba ada ibu-ibu lagi ngobrol gitu. Aku datang ke sana, terus salah satu ibu itu bilang, itu kayak anak kamu deh. Dia noleh, oh itu Dul gitu kan. Aku lari, gitu. Aku ketemu di sebelah tengah-tengah lapangan gitu, di halaman gitu. Mama ya happy banget Dul kesini, kata gitu. Happy, mama happy mah di sini mah, mama happy banget gitu. Oh, Dul sini yuk, lihat kamar mama sekarang seperti apa gitu. Gue masuk ke kamarnya dia sekarang berada di mana gitu. Gue lihat kamarnya kondisinya. Lucu sih buat aku, manis gitu, bunga-bunga di mana-mana, tapi bunganya pastel gitu warnanya gitu, soft gitu. That's beautiful. Terus mama beneran ma, di kamar gue ngomong, ma beneran ma, mama happy di sini. Mama seneng Dul, mama seneng banget di sini. Ya dengan mimpi itu membuat aku jadi, ya mama udah tenang di sana dan udah bahagia di Yang sana. akhirnya bisa merilis perasaan bersalah. Ya dia bersalahnya itu ya, jauh berkurang gitu kan. Thomas Djorghi, kali ini kita juga akan bagikan satu postingan Thomas Djorghi ini terkait papanya. Ya. Papa yang pertama kali fotoin di saat aku ingin sekali mengikuti pemilihan cowok sampul di majalah Gadis. Dari hasil foto itulah yang aku kirim untuk pemilihan di majalah tersebut. Dan akhirnya aku terpilih sebagai pemenang juara ketiga cowok sampul majalah Gadis 1985. Dan papa juga mengantarkan aku ke kantor majalah Gadis. Maklum aku di saat itu berumur 16 tahun dan tinggal di Bogor.
Terima kasih ya Papa yang selalu mendukung aku dalam berkarya dan menjadikan aku lelaki yang lebih kuat dan bertanggung jawab menghadapi hidup. Oke, jadi papa yang fotoin, papa yang daftarin. Iya, kan ada pemilihan cover boy gitu ya. Terus bilang, "Pak, aku mau tampil di sini nih," gitu kan. "Boleh tolong fotoin nggak, Pak?" "Ngapain sih Papa bilang gitu?" "Difotoin aja, buruan tolong." Kan krek kayak gitu kan. Zaman dulu ya. Kita nggak tahu hasilnya kan, nanti oke lah Pak, terima kasih banyak gitu. Itu Papa anterin juga ke lokasi syuting, lokasi pemilihan Itu gitu. foto-fotonya ya. Iya. Aduh ganteng banget sih. And then, Cuman Papa maunya anaknya sebagai juara pertama gitu loh. saat itu juara berapa? Juara ketiga. Saja. Oke. Papa pengennya juara pertama, tapi anaknya sayangnya juara ketiga. Jadi gue dimarahin. Bilang apa? "Gimana sih kamu? Malu-maluin Papa aja." Ya udah bagus menang gue gituin. Masih bagus dan menang Pak. Ya kan daripada nggak menang sama sekali. Tapi nggak juara satu gitu. Jadi komplain dia. Harus juara satu dong. Tapi masa anak Papa juara tiga. Katanya. Papa tuh sebetulnya pengennya anaknya, khususnya Thomas Djorghi pengen jadi apa kalau papa kepengennya? Petinju. Jangan ketawa, jangan ketawa. Emang iya Kadul. Iya, Tinju. Papa kan promotor tinju. Oh, that's why. Gitu. Papa pemain tinju dan promotor tinju. Elias Pikal, Thomas Americo, nah itu tuh. Pengen lah anak-anaknya tuh jadi petinju gitu loh. Ya kali gue petinju. Tapi cerita Thomas tentang mama dan juga papanya. Sobat Ambiar, kita juga punya sesuatu untuk Thomas Djorghi dalam tayangan berikut ini. Paling ingat pesan dari papa yang tidak akan pernah bisa dilupakan, papa yang menginginkan Thomas Djorghi untuk jadi seorang petinju. Apa pesan yang tidak pernah bisa lupa sampai sekarang? Papa maunya anaknya nggak terjun ke dunia hiburan. Oh gitu, kenapa? Ya karena dia pikir, kan pola pikir orang tua ya. Kalau dunia hiburan buat dia tuh mau makan apa gitu. Ya bisa, ya kenapa emangnya? Kenapa sih kamu nggak jadi pengusaha? Terusin usaha Papa gitu loh. Jadi pengusaha akan jauh lebih baik dibanding kamu sebagai artis. Gitu. Jadi Papa menentang banget aku sebagai artis akhirnya. Akhirnya kita berantem. Aku diusir dari rumah. Karena aku nggak mau nurusin usahanya Papa gitu loh. Sebagai pengusaha oil. Terus akhirnya aku lebih baik keluar dari rumah banding ribut terus sama Papa. Makanya Papa tuh pokoknya jadi pengusaha. Nggak mau jadi artis, jadi pengusaha. Oke, keluar kamu dari rumah ini. Gue keluar. Aku nggak. Umur berapa? Umur 19. Sampai hari ini nggak pulang. Gitu nggak boleh. Iya, tapi kan itu cerita yang justru jadi memori yang kita juga yakin bahwa sebelum berpulang pun pasti almarhum sudah begitu bangga dengan seorang. Betul. Thomas Djorghi pun juga adiknya yang juga sama-sama jadi artis ya. Bang Dul berapa bersaudara sih? 5. Oh 5? Jadi kakak saya Patricia. Oh. Terus yang kedua ada dia datang tuh dari Amerika, Reza Djorghi namanya. Baru tiba dari Amerika Serikat. Welcome. Terus ada Marcelo, ada Sultan dan aku. Aku dulu dan Sultan. Oke. Oh. Aku dulu baru Sultan. Oh, berarti Sultan adik ya? Adik, paling bungsu. Oh jadi Bang Sultan Djorghi itu adik. Adiknya. Aku pikir kakak loh. Adiknya. Tapi ya saking mungkin awet mudanya seorang Thomas Djorghi ya Sobat Ambiar. Tapi kalau ngomongin soal awet muda, oke kita masih terus membuka polling di Instagram kami @pagi-pagi Ambiar Trans TV Corp. Silakan polling siapa di antara ketiga bintang tamu kami ini yang paling awet muda menurut Sobat Ambiar. Tapi kita akan bandingkan terlebih dahulu dari masa ke masa ketiga bintang tamu. Tapi beda usia ini. Ya beda usia tapi kan awet muda tidak ada yang Kalau mengalahkan. seumuran mungkin bisa. Ya Ali Sugigi dengan perubahannya, kemudian juga Thomas Djorghi yang kayaknya nggak ada yang berubah, termasuk juga Cakep kurus. Ki Farel ya. Ini dia bintang tamu yang kami anggap awet muda dan menjadi bintang tamu di hari ini ya. Silakan polling, termasuk juga jangan lupa untuk DM kami di Instagram @pagi-pagi Ambiar Trans TV Corp. Karena nanti kita di segmen berikutnya buka kesempatan untuk kami telepon siapapun yang ingin ngobrol dengan host ataupun juga bintang tamu kita. Seriusan? Kita kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar, Ambiar, pagi-pagi Ambiar, Ambiar, pagi-pagi nonton Ambiar, Trans TV nonton Ambiar, milik kita bersama. Dari dia Nenek Hayati, selamat pagi. Selamat pagi Nenek. Pagi, Nek. Terima kasih udah datang di pagi-pagi Ambiar ya. Nenek swag banget gayanya, swag. Asik. Asik. Coba. Nek.
Pose dulu dong sama Coba kita. pose Coba dulu. posenya kayak gimana? Oke. Ini. Lagi. Ini. Waduh. Nenek culture lucu mereka banget bilangnya. sih. Ya ampun. Nek, Coba outfitnya stylenya lihat. oke banget loh nah outfitnya. Coba lihat muter Pakai Nek. jaket muter. kulit. Oh, Ini. ini sehari-hari. Celananya dong, celananya. Sehari-hari. Peggy. Pak, ini ya udah segini umurnya kayak gini ya. Outfitnya gimana pada waktu masih muda ya Nek? Wah. Nenek, silakan boleh duduk. Silakan, Nenek Hayati duduk. usianya 71 tahun, tapi yang menjadi perhatian kami adalah gayanya yang tetap berjiwa muda. Emang sehari-hari itu begini gayanya, Nek? Enggak tuh, kita sehari-harinya nyanyi. Kita radio yang gede gitu. Oh, yang dia dandan deh. Oh, emang suka dandan dari muda? Hobi. Oh, hobi. Oke. Emang Nenek, bisa nyanyi Nenek? Bisa kalau radio nyanyi kita ikutin. Dikit-dikit. Coba Kalau radio nyanyi kita ikutin yang kita bisa Oh, gitu. iya. paling bisanya emang lagu apa? Lagu-lagu jadul. Lagu jadul. Lagu apa? Lagu apa nih? Contohnya lagu apa, Nek? Lagu Kus Plus. Oh, Kus Plus. Sukanya Kus Plus, ya. Ini kan gaya fashionnya tuh menarik sekali. Ini yang kasih tahu pakai baju ini, pakai baju itu ini siapa, siapa? Atau Nenek? nenek yang pilih sendiri? Cucu aku. Oh cucu Cucu. Nenek. Tapi Nenek sendiri seneng kan bergaya begini? Seneng. Jadi cucu yang minta pakai ini. Dia yang videoin. Iya benar. Nenek tahu nggak kalau nenek ini Nenek Hayati viral di media sosial loh? Tadinya nggak tahu, sekarang tahu. Sekarang tahu. Sampai FYP di Dewi Persik loh Nek. Iya. Dewi Persik Shop. Wah ini Nenek. Kelihatan ya. Nenek pas nenek tahu nenek viral gimana tuh? Awalnya takut. Kenapa takut? Dan kita viral bahaya. Kayak semua viral itu bahaya. Oke, awalnya takut terus. Bila apa sih nggak ngerti gitu. Kan takut dia kalau orang nggak ngerti ya. Ya. Terus nggak taunya nenek bahagiain orang, nyenangin hati orang. Oh syukur ya alhamdulillah kata saya. Nenek pakai softland apa warnanya? Plan dalam mata. Iya softland, pakai nggak? Enggak. Enggak, emang bola matanya begitu nanti. Nanti juga kamu begitu ya Karena lama-lama. mata udah tua kali ya. Tapi tadi kalimat menariknya nenek bilang nyenengin hati Hati orang. orang. Niatnya tuh itu. Iya. Luar Kita gila hati biasa orang, ya. menyenangkan hati orang dapat pahala banyak. Amin. Nenek, ya. Nenek kita kasih lihat dulu kompilasi outfitnya Nenek Hayati ketika bergaya di depan kamera. Aduh. Ya, orang senang-senang. Tadi Nenek Hayati nanya apa Nek? Kalau dandan kayak gini, kira-kira tengil nggak sih? Coba jawab, tengil apa enggak? Enggak, bagus. Bagus. Cantik tuh menghibur semua. banyak orang. Semua itu Nek di sana tuh duda-duda aja ngelirik Nenek. Langsung malu. Nenek kan nenek bilang cucu yang dandanin. Iya. Tapi kalau komentar anak bilangnya apa? Anak kita, Mhm. anak kita udah pada kagak ada. Oh, maaf ya. Tapi cucu ada. Cucu Tapi kalau tetangga komennya apa? Ini nenek cantik banget nek katanya. Emang cantik Nenek kok. Terus apa lagi nih? Pada mesem-mesem nih kita nggak nyangke nenek buat bisa masuk TV kata dia. Iya, alhamdulillah. Nyangka nggak diundang sama kita? Kita sombong nggak sih begitu? Enggak sombong. Kan girang masuk. Itu lu gitu. Dia nggak sombong, Nggak Nenek. sombong Nenek. Nah. Terus pas tahu diundang sama pagi-pagi Ambiar ke Trans TV gimana nih awalnya? Kaget. Yang bener. Iya, kok dadakan sih? Kok dadakan soalnya mau Namanya nyiapin juga kita baju. live. Punya makanya schedule ya, Nek, ya? dadakan. Iya. Nenek make upnya bagus banget ya Wi Iya, ya. ini Nenek juga aku ngeliat kan di kan Nenek juga FYP juga tuh. Make upnya bagus banget Nenek make up sendiri Iya. pakai ini. Nah itu emang jago make up, kita lihat dong. Coba lihat ya Iya. seperti apa skill Nenek Hayati dalam bermake up. Pinter Nenek itu banget. lihat deh ada make up ala Korea hidungnya dimerah-merahin ya. Nenek bisa tahu ala makeup kayak gitu dimerahin dari hidung ke pipi itu dari siapa? Kita lihat di TV. Oh iya. Mantap. Ya, Nonton. nyontek. Emang suka dandan juga. Hobi kita dandan. Nenek itu dulu pekerjaannya apa nih waktu masih aktif, waktu masih muda itu dulu apa? Kerjaannya hina. Beli nyuci menyerika. Enggak dong, enggak hina. Ah, itu mah pekerjaannya sangat mulia Nenek. Kan ngidupin anak kita. Yang 4 biji tuh. Lakinya kan nggak ada. 4 orang bukan biji, kalau biji mah buah. Buahan kali. Ya 4 orang. Terus kan ada nggak seusia Nenek masih hidup? Nggak ada, teman kita udah pada kagak ada. Oh jadi nggak ada yang ngomentarin Nenek dong? Ada
saudara yang gemuk tuh orangnya. Tapi Yang apa, Nek? Yang gemuk. Ya, pakai yang gemuk disebutin. Bilang apa, saudara? ya lu gue nggak nyangka ya bisa begitu lo, keren. Kenal sama Raffi Ahmad, kenal sama tapi itu yang cakep orangnya. Sama Rian Ibram. ajak dong ya gue masuk. Boleh kan? Udah ketemu artis siapa aja, Nek? Banyak banyak. Sekarang ini siapa artisnya namanya? Tapi sering lihat di TV yang film itu ya. Beranak dalam salon. Yang ada tuh Arban malam main tuh. Iya. Tahu namanya? Ini siapa? Aku kenal Mamah Dewi. Aku kenal gak, Nek? Aku kenal gak siapa? Roy Kiyoshi. Gak ada. Ini siapa nih? Lu jangan menginfluence. Jordan. Jawab dulu. Jordan. Jordan. Aku kenal nggak, Nek? Ini kenal nggak, Nek? Aku siapa? Aku kenal Cici Fare. Oh. Nah, itu. Abstulis, Elis. Aku Nek. Roy Aku Kiyoshi. orang barat. Aku orang barat. Rambut. Kenapa kok orang barat? Makanya rambutnya Rambutnya orang barat. Iya, Jakarta Barat ya. Nenek Ini kita yang kulit nyuci kan? Iya. Gak hina. Ibu Kiki dulu pernah kulit nyuci juga. sama. Perjuangannya luar biasa. Kita dari pintu ke pintu tuh zaman beras 200 perak. Ya pintu dong, masa jendela masuk. Tapi dia senang ya, dia ketawa melulu Nenek, Nenek. ini kita kasih lihat dulu ada berita tentang nenek nih di media online tuh. Nenek sekarang beritanya ada di mana-mana. Kita bacain dulu ya, Nek. Gaya fashion Nenek Hayati memicu banyak perbandingan dengan Nenek Imas di kalangan netizen. Siapa itu Nenek Imas? Dibandingkan Imas dengan siapa? Nenek Imas, ini seorang nenek yang juga punya gaya yang cukup eye catchy, nyentrik juga. Nah ini kita mau kasih lihat, nah ini Nenek Imas dan Nenek Hayati. Oke, ini maksud kami fotonya disandingkan begini karena ini jadi semangatnya mereka kan luar biasa untuk tetap terlihat awet muda, tetap terlihat oke. Dan menikmati hidup. Bener, Dan menikmati hidup. Apa rahasianya nenek itu apa? Rahasia awet muda. Iya. Kita happy aja tahu. Wah. Benar. Tawa terus ya Nenek. Senang terus. Yang walau- bikin nenek happy itu apa? Yang bikin happy. Aku sekarang udah senang karena aku anakku pas 4, suamiku udah nggak ada, aku nggak puyeng lagi deh. Nggak mau nikah lagi? Agak, Emang nggak punya suami nggak puyeng? enggak. Udah biasa sih ngerabatin anak sendiri. Di rumah tinggal sama siapa aja? Sekarang sendiri anak itu semua udah pada kawin. Oh iya. Cucu Cucu. sama mamanya masing-masing. Jadi tinggal sendiri. Sendiri gitu. Jadi kalau anak sama cucu tinggal datang aja ke rumah nenek gitu. Iya. Suka ngerasa kesepian gitu nggak sih? Enggak, teman kita pada datang main melulu ke rumah kita. iya? Apalagi mau sama nenek viral nih. Mikinan laris. Alhamdulillah ya rezeki ya. Iya. Nenek viral daripada nenek gayung tuh sebelah situ. Kalau ini nenek apa, Rian? Wah itu bukan nenek masih muda ini Masih mah. muda. Nenek tapi sekarang alhamdulillah tawaran datang jadi bintang tamu Banyak banyak. endorse nggak Nek? Tahu endorse nenek? Iklan-iklan. Iya. 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 Banyak. Promosiin produk. Ngomong nggak tuh? Boleh. Nggak sombong kan ngasih tahu kan. Iya, kasih tahu. Yang paling banyak iklan muka itu bedak-bedak. Bedak-bedak. Semacam sangkring apa ya? Sangkring. Sunscreen. Iya, Sunscreen, kerangkring. Iya. yang buat bisa itu tuh, yang bisa buat ngilangin matahari. Iya. Matahari nggak bisa dihilangin. Melindungi kita dari matahari. Sangkring, ya. Aduh gemes banget nenek. Ya aku pengen tantang nenek deh sekarang. tuh. Ini kan ada banyak baju ya Nek di sini. Coba, tuh, Nek, Ayo sini, kesini, Nek. Nak, Ini sayang. fashionnya nih. Dewi katanya mau ngasih kacamata buat nenek. Gak bawa ya. Nggak apa-apa. Nek, Ini Nek Coba, banyak Nek. baju apa? Coba Nenek pilih. Nenek mau pilih terus bergaya coba. Gimana ya? Terserah Nenek. nah, atau Nenek pilihin buat Dewi. Enggak nenek dong buat nenek, buat Buat Nenek kok gua sih? Coba nenek pengen pakai yang mana? Coba mix and match ya. Kan udah jadi nenek kan? Menurut nenek mana yang cocok yang Belum nenek ya, pengen gua anak, pakai? gua belum punya anak ya. Yang mana? Inilah Oh ini. gamis. Kita ambil dulu ya. Kami. Ini sama, ini kalau enggak. Ini bukan gamis nih. Itu dress, Nek. Ya, bukan. Ya ini gamis lah buat nenek kan tinggal dikasih. Iya. Gamis lah buat nenek panjang. Oke, topinya mau pakai topi yang mana? Kita ada 2 topi, kasih lihat kayaknya satu lagi tuh. Ini dong. Yang mana? itu tuh. Oh yang itu ya, oke. Ayo. Coba nenek pakai topinya coba. Kacamatanya ini pink, Nek. Kacamatanya. Ayo pakai pink sama jadinya, iya kan? Iya kan? Sepatunya yang mana? Yang Putih. ini. Kacamata dulu ya.
Waduh. Sepatunya pegang, Nek. Lu jangan kasih sepatu begini tinggi banget, kecengklek, bahaya lo. Tak keseleo. Iya, ntar keseleo. Tuh lihat, Masya Allah cantik banget. Masya Allah cantik banget nenek. Ya, Nenek yang paling penting mah sehat-sehat terus ya. Terima kasih karena niat Nenek tuh Iya, bagus. Nek. Niatnya tadi Betul, apa? Menghibur orang. Menghibur Orang, Masya orang. Allah. Nyenengin hati orang gitu. Nyenengin Nyenengin orang. hati Makasih ya udah orang. menyenangkan banyak hati orang. Ya, Nenek Makasih sehat-sehat terus ya. Nenek. Sehat terus panjang umur ya. Nonton Amin. terus pagi-pagi Ambiar tiap pagi. Iya. Nenek sekarang kita mau kasih tahu buat Sobat Ambiar, buat mereka yang tadi udah DM ke kami. Terima kasih banyak buat Sobat Ambiar ya. Kita sekarang akan langsung buka line telepon kami. Iya. Ini siapa yang pengen ngobrol entah dengan host atau juga bintang tamu. Kita akan langsung masuk, ini dia. Call me dong, Ambiar. Oke. Oke. Mike. Boleh kita duduk ya Nenek, kita duduk dulu ya. Silakan, duduk dulu ya. Jadi kalau kemarin kan biasanya yang kita telepon itu dari Indonesia ya. Sekarang Wi dan juga Karen yang kita telepon ini adalah seorang Sobat Ambiar yang berasal dari negara mana? Coba kasih tahu negara mana? Negara Indonesia. Cengin. Enggak ada ini. Country. Hello. Dari negara mana? Halo, dari negara mana? Dari Canada. Toronto, Canada. Halo Kanada. That's Wow, di amazing. Kanada loh nonton Kanada. kita loh. Oke, pengen ngobrol sama siapa sih sebenarnya? Mbak siapa namanya? Sorry. Aku namanya Sandra, tapi tidak bisa ngomong bahasa Indonesia bagus. Bisa ngomong sedikit. Oke, namanya Sandra ya. Oke. Oke, hi Sandra, thank you for Hi. texted us on Instagram. So, mau berbicara sama siapa? Who do you want to talk to? All of you, but mostly maybe Mommy JP. Oh, nih. Repot sama bahasa Enggak. Iya, Ngobrol. In English, in English. Halo sayang. In English, hello darling. Halo sayang, apa kabar? Aku baik. Kok di bahasa Indonesia? Iya. Nice to know you. Nice to meet you, Mommy. We're big fans. We watch you on Pagi Pagi, and we watch Rian and Karen Apakah and itu? Nasar when he's there. We watch Every day? every night. Wow, thank you so much for watching me. Yeah, we all follow you. We follow. We watch Karen when he's on his other show. Thank you. We watch Rian Ya, on Insert Pagi. Lu ngomong dong, ayo ngomong apa? ngomong apa gua? Ya apa, Ki? How can you watch Pagi-Pagi Ambiar? We watch Pagi Pagi on video. Oh, video. Iya. We get it in Canada on video. And by the way, suami saya suka banget Dangdut? sama dangdut. Oke. Thank you so much. Basa-basa, Mami. Basa-basa. Kalau nyanyi. Basah, bibir ini basah, zombie. Mau request apa lagi buat Mami? Just kidding. Just kidding. Any request to her? Any request? What, darling? Aku suka. Aku suka perlakuanmu, perhatian pada diriku. Aku suka cara perlakukan diriku. Aku suka sikapmu, perhatian padaku. Yeah. Sandra, thank you so much. Thank you for always watching. Thank you so much, Sandra. I love you, Sandra. Say hello to your husband ya. Terima kasih. Thank Hello you. for your husband ya. Coba Sandra, boleh teriak gak? Pagi-pagi Ambiar geger. Coba. Bye, Karen. Ya. Bye-bye. Pagi-pagi Ambiar geger. Pagi-pagi Ambiar geger. Say it loud. Say it loud. Pagi-pagi Ambiar geger. Kita kembali saat lagi. Pagi-pagi Ambiar, pagi-pagi Ambiar. Pagi-pagi Ambiar. Baik, kita akan bacakan hasil polling kita. Siapa menurut Sobat Ambiar artis yang paling awet muda? Dan jawabannya menurut Sobat Ambiar adalah Kiki Farel. Selamat Kiki Farel, Artist of the Day.
Tapi yang lain juga gak kalah awet mudanya ya. Selamat Kiki. Terima kasih banyak buat bintang tamu kita pagi hari ini. Dan Sobat Ambiar, jangan lupa juga ada program terbaru dari Trans TV, Arjuna Mencari Cinta ya. Setiap Sabtu dan juga Minggu dan akan tayang perdana di Artist tanggal of the day. 4 Juli di hari Sabtu jam 9 pagi. Jangan lupa nonton. Terima Kita akan kasih. kembali lagi besok tentunya hanya di Pagi-Pagi Ambiar. Oke, sampai jumpa. Bye-bye. Have a good day.